Keanekaragaman genetika merujuk pada jumlah keseluruhan variasi genetik dari total spesies yang hidup dan mendiami seluruh permukaan bumi pada suatu tingkatan biodiversitas. Keragaman genetik terjadi akibat adanya keragaman individu dalam suatu populasi yang bervariasi. Intraspesies genetik. Nah, intraspesies ini merujuk pada variasi genetik yang ada di dalam suatu spesies yang sama. Asal diversitas genetik intraspesies dapat berasal dari beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama ada mutasi. Nah, mutasi ini merupakan perubahan dalam urutan DNA yang terjadi secara acak dan menjadi sumber variasi genetik baru. Yang kedua yaitu rekombinasi genetik. Pada organisme yang bereproduksi seksual, rekombinasi genetik terjadi melalui peleburan materi genetik dari induk yang berbeda saat pembentukan sel-sel reproduksi, menghasilkan kombinasi dan gen baru. Dan yang ketiga yaitu migrasi. Nah, ketika individu dari satu area migrasi ke area lain, mereka dapat membawa variasi genetik tertentu yang dapat menyumbang pada diversitas genetik populasi di tempat tujuan. Dalam populasi, diversitas genetik intraspesies memainkan peran penting dalam adaptasi terhadap lingkungan, kelangsungan hidup, dan evolusi selanjutnya. Variasi genetik yang ada dalam suatu populasi dapat memberikan keuntungan dalam situasi perubahan lingkungan, karena individu yang memiliki variasi yang menguntungkan akan lebih mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Kita masuk pada interspesies genetik. Nah, interspesies genetik itu berkaitan dengan variasi genetik yang timbul antar spesies yang berbeda. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang berikut. Yang pertama, hibridisasi. Hibridisasi terjadi ketika individu dua spesies yang berbeda berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi genetik dari kedua spesies tersebut. Yang kedua, transfer gen horizontal. Transfer gen horizontal adalah proses di mana materi genetik ditransfer dari satu organisme ke organisme lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan reproduksi. Nah, yang ketiga, evolusi konverger. Ketika spesies yang berbeda menghadapi tekanan seleksi lingkungan yang serupa, evolusi konvergen dapat terjadi di mana mereka mengembangkan karakteristik serupa yang berupa untuk bertahan hidup dan menghuni habitat yang mirip. Nah, diversitas genetik interspesies ini dapat menghasilkan perbedaan dalam adaptasi dan ciri-ciri antar spesies. Ini memungkinkan spesies untuk mendapatkan keunggulan dalam berbagai lingkungan dan memberikan makhluk hidup keanekaragaman hayati yang kita lihat di dalam alam. Kedua jenis diversitas genetik ini, baik intraspesies maupun interspesies, berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan evolusi organisme serta merupakan dasar bagi keanekaragaman hayati di bumi. Berikut contoh genetik dari intraspesies. Yang pertama ada manusia. Nah, dalam populasi manusia terdapat variasi genetik yang menyebabkan perbedaan dalam warna kulit, warna mata, warna rambut, dan bentuk wajah. Ini mencerminkan diversitas genetik dalam spesies manusia. Yang kedua ada kucing. Nah, dalam populasi kucing ada variasi genetik yang menghasilkan berbagai macam pola bulu, warna, dan bentuk tubuh, seperti kucing dengan bulu belang, bulu bulat, atau tubuh yang lebih kecil atau lebih besar. Yang ketiga ada burung Finch Darwin. Pada spesies burung ini ada di Kepulauan Galapagos, di mana variasi genetik dalam bentuk dan ukuran paruh memainkan peran penting dalam adaptasi mereka terhadap sumber makanan yang berbeda di pulau-pulau yang berbeda. Nah, yang keempat ada bunglon. Bunglon memiliki variasi genetik dalam warna, bentuk tubuh, dan panjang ekor. Ada spesies bunglon dengan warna hijau, coklat, atau bahkan warna merah. Nah, kita masuk dalam
contoh genetik interspesies. Yang pertama ada hibridasi antara singa dan juga harimau, di mana persilangan antara singa dan harimau menghasilkan hibrida yang dikenal sebagai liger atau jantan singa dan betina harimau, atau tigon jantan harimau dan betina singa. Hibrida ini menunjukkan diversitas genetik hasil dari persilangan antara dua spesies yang berbeda. Yang kedua ada migrasi dan aliran gen, di mana contoh yang kita ambil yaitu kelinci Eropa atau Ortolagus cuniculus, di mana diintroduksi ke Australia. Ada migrasi dan aliran gen dari populasi kelinci ke Australia ini menghasilkan diversitas genetik tambahan populasi kelinci di Australia. Dan yang terakhir ada hibridasi antara burung jalak dan serindit. Nah, ketika jalak dan serindit bersatu, mereka dapat menghasilkan hibrida seperti burung pikat, di mana hibrida ini menunjukkan variasi genetik yang muncul ketika spesies yang berbeda berkembang secara hibrida. Nah, ini adalah beberapa contoh diversitas genetik baik dalam spesies intraspesies maupun antara spesies interspesies. Dapat disimpulkan dari materi kali ini, diversitas genetik dapat memperkaya kehidupan di planet kita dan memainkan peran penting dalam adaptasi dan juga evolusi organisme.